Kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Rampage yang disutradarai oleh Brad Peyton. Kejadian bermula di sebuah stasiun penelitian luar angkasa yang bernama Athena 1, milik perusahaan Energy yang mengalami masalah serius. Para peneliti di dalam stasiun ini semua tewas dan ruangannya sangat berantakan. Satu-satunya ilmuwan yang masih hidup pun gak dibiarin masuk ke dalam kapsul penyelamat sebelum ia berhasil mengambil wadah yang berisi patogen penelitian. Ternyata yang membuat kekacauan di sana disebabkan oleh tikus yang bermutasi menjadi monster. Mau gak mau dia ambil sampelnya dan masuk ke dalam kapsul tersebut. Namun sayang, kapsul penyelamatnya tidak bisa bertahan saat masuk atmosfer bumi dan meledak. Duar. Di suaka alam liar San Diego, sebagai pakar senior, Davis Okoye menunjukkan kemampuan berkomunikasi dengan para gorila, termasuk gorila albino yang bernama George. Mereka akrab banget layaknya sahabat. Si George juga suka bercanda. Di malam harinya, wadah penelitian yang jatuh dari luar angkasa tersebar ke bumi dan menginfeksi beberapa hewan di dekatnya. Salah satunya adalah George. Keesokan harinya, Davis Okoye menerima laporan atas perubahan perilaku si George. Sesampainya, Davis kaget karena George telah membunuh seekor beruang grizzly. George yang nampak ketakutan langsung ditangani sama Davis. Setelahnya, Davis berangkat ke tempat jatuhnya benda tersebut, dan ia pun langsung mengamankan benda tersebut. Di Chicago, Brad marah-marah sebab kerugian dan merosotnya saham yang dialami perusahaan mereka. Tapi Claire sebagai pimpinan perusahaan Energy malah biasa saja, karena proyek Rampage yang mereka ujikan di luar angkasa itu berhasil. Claire ingin mengambil bukti sampel tersebut dengan mengerahkan Biro Pasukan Hajatan atau Linmas yang dipimpin oleh Ujang Bedog. Pasukan Ujang Bedog pun langsung berangkat ke Wyoming. Setibanya mereka berhasil menemukan wadah sampel yang sudah rusak. Selain itu mereka juga nemuin kawanan serigala yang tewas. Sepertinya dibunuh oleh serigala lain. Claire yang sudah tahu serigalanya terkena patogen langsung menyuruh mereka mencari serigala tersebut dalam keadaan hidup ataupun mati. Di lab, Nelson dan Davis kebingungan hasil penelitian si George. Gak lama Dr. Cat yang mengaku dari perusahaan Energy mendatangi cagar alam. Ia mengetahui persis apa yang terjadi pada George. Bahkan mengatakan kalau George itu positif corona, terinfeksi patogen CRISPR. Jadi si George itu bisa tumbuh sebesar paus biru, sekuat kumbang badak, dan secepat citah. Sebelum menjelaskan lebih jauh, tiba-tiba George ngamuk dan menerobos tempat isolasinya. Di tengah kekacauan cagar alam tersebut, agen Harvey sebagai pasukan pemerintah tiba dan melumpuhkan si George. Di sisi lain, pasukan hajatan atau Linmas sedang memburu Pokemon yang sudah terinfeksi patogen tersebut. Si Ujang Bedog berhasil menembak serigala tersebut dari helikopter dan pasukannya pun turun. Dalam pencariannya mereka melihat jejak kaki serigala yang gede pisan. Tiba-tiba serigala tersebut muncul dan menyerang mereka satu persatu. Bahkan helikopter pun dihancurkan olehnya. Davis dan Cat bertemu dengan agen Harvey. Mereka akan diinterogasi. Lalu Davis memperingatkan kepada Russell jangan membawa George ke dalam pesawat. Namun Russell malah meremehkannya. Di pesawat, Russell membuka identitas Davis dan ternyata adalah mantan pasukan khusus hajatan. Tanpa menjawab, Davis memperingatkan kembali bahwa membawa George ke dalam pesawat sama dengan bunuh diri. Dan Russell pun mengelak telah memberikan obat bius sangat kuat. Dalam pembicaraannya, Russell menuduh Davis sebagai dalang kebuasan si George dan juga serigala raksasa di Wyoming. Davis mengelak dan memberitahu kalau George bisa disembuhkan oleh Cat. Tapi Russell membuka identitas Cat, bahwa ia sudah dipecat dari perusahaan Energy karena tertangkap berusaha mencuri perangkat keras milik perusahaan
dan dipenjara selama 13 bulan. Davis yang baru tahu pun kecewa karena telah dibohongi. Fred melapor bahwa Kate sudah tertangkap. Claire gak mau kalau Kate membongkar keburukan perusahaan mereka. Fred juga takut dipenjara atas apa yang telah mereka lakukan pada Kate. Dan mereka pun langsung menuju loteng untuk menyiapkan panggilan hewan yang sudah terinfeksi patogen melalui radio terkuat milik mereka. Hewan yang terinfeksi patogen dapat merespon gelombang radio frekuensi yang rendah. Dan rencana Claire ini adalah mengambil sampel DNA hewan tersebut, lalu menjualnya di Facebook atau forum jual beli. Karena selain memiliki proyek Rampage, mereka juga memiliki R19, yaitu obat penawarnya. Pada saat itu juga serigala yang lagi asik ngacak-ngacak bis langsung merespon panggilan suara tersebut. Dan langsung menuju sumber frekuensinya. Dan di tempat lain nampak ada monster air juga yang merespon dan ikut pergi menuju sumber frekuensi. Dan si George yang padahal lagi dalam keadaan terbius pun juga dapat merespon panggilan radio tersebut. Dia langsung merusak kandang dan mengamuk di dalam pesawat. Semua kru pesawat pun berusaha untuk menyelamatkan diri dan menembaki si George, namun semuanya sia-sia. Davis pun berhasil melepaskan ikatannya. Tanpa lama kemudian sisi lambung pesawat pun meledak. Karena si George tetap mengamuk, maka Davis pun terpaksa menjatuhkan forklift agar George tertahan. Namun pesawat hilang kendali karena pilot tewas. Davis dan Kate langsung mengambil parasut. Kate pun berhasil keluar pesawat. Untungnya Davis tepat waktu menyelamatkan Russell. Dan mereka pun keluar dari pesawat. Ia pun memasangkan parasut ke tubuh Russell yang sedang pingsan di udara. Sedangkan si George ikut jatuh bersama pesawat yang meledak. Setelah mendarat, mereka mengecek keadaan pesawat dan mencari mayat si George. Namun mereka tidak menemukannya. Sepertinya George selamat dan berhasil kabur. Kemudian Russell berterima kasih kepada Davis. Sementara itu di perusahaan energi, Claire khawatir karena Kate belum tewas. Ia takut Kate akan merusak bisnisnya dan mengadu ke polsek FBI. Baru aja diomongin, Kapolsek pun masuk untuk menggeledah kantor mereka. Si Claire pun ngansoken, tapi dengan liciknya dia mengadu dombakan Kate ke Polsek bahwa ilmuwan yang tanggung jawab atas monster tersebut adalah Dr. Kate. Di tempat terjatuhnya pesawat, Russell mencari pertolongan lewat radio. Davis bercerita kalau dulu ia yang menyelamatin si George dari pemburu gelap. Dan Kate juga bercerita bahwa awal mula ia meneliti CRISPR untuk pengobatan adiknya, namun malah disalahgunakan oleh Claire. Justru malah dia yang dimanfaatkan dan diadu dombakan tanpa sempat ia menghancurkannya, dan adiknya pun telah meninggal. Mereka pun sepakat untuk kerjasama. Setelah itu mereka pergi ke Angkatan Udara. Di pusat kontrol mereka bertemu dengan Kolonel Black Dog. Davis heran melihat gorila dan serigala gagelut. Kate menjawab kalau mereka akan menghancurkan gelombang radio energi. Ketika Kate dan Davis dipanggil oleh Polsek, Kate pun kabur. Dan mereka mau nyolong helikopter, tapi Russell datang. Beruntungnya Russell mendukung aksi mereka karena hutang nyawa. Mereka pun berangkat untuk menghentikan Claire. Di layar monitor, George dan serigala dibom tepat sasaran. Namun dua monster tersebut malah selamat. Karena liar, si kolonel mengirim meriam darat ke Chicago, serta mengevakuasi seluruh warga. Dan Russell memberitahu informasi yang ada di markas kepada Davis. Mereka pun menuju Chicago. Sesampainya mereka menyaksikan serigala dan si George lagi ngacak-ngacak kota. Para pasukan yang menghadang pun banyak yang tumbang. Tidak ada satupun peluru yang membuat si George dan serigala terhentikan. Di perairan muncul monster buaya dan para pasukan mencoba menghentikannya, namun usaha mereka gagal. Setelah melihat kejadian tersebut, Davis berinisiatif untuk mengambil penawarnya yang ada di gedung energi.
Sementara itu di pusat kontrol, Kolonel mengerahkan MOAB. Yaitu bom terbesar yang pernah ada, yang dapat menghancurkan separuh kota. Di saat yang sama, Kate menjebol pintu lab dan mengambil 3 serum. Namun aksi mereka ketahuan. Dan Claire meminta untuk serumnya balik. Dikasihlah 2 serum, yang satu disembunyiin. Lalu Davis ditembak oleh Claire. Kate pun diajak untuk ikut pergi. Sebelum mereka naik helikopter, ternyata George sudah sampai di atas gedung. Brad yang ketakutan langsung turun sendirian. Dan Kate yang hampir tertimpa langsung diselamatkan oleh Davis. Syukurnya dia masih hidup karena tembakannya meleset. George pun ngamuk dan ngancurin pemancarnya. Mereka pun berencana untuk memberikan serum ke si George agar bisa membantu mereka. Namun Claire muncul. Dan di saat itu juga Davis teriak yang bikin Claire dimakan oleh si George. Di bawah Brad bertemu Russell. Russell berjanji akan melepaskan Brad kalau dia ngasih laptopnya. Dikasih tuh sama si Brad pas dia keluar gedung. Dan para monster pun mengamuk. Sedangkan Davis dan Kate menaiki helikopter agar damage-nya gak parah banget pas gedungnya runtuh. Dan benar aja mereka pun berhasil. George pun selamat dan telah sadar. Namun saat mereka telah berbincang, 2 monster yang lain masih hidup. Mereka pun berpencar. Kate menemui Russell dan Davis membantu George. Dan Blood pun dimulai. Mereka kerjasama untuk mengalahkan para monster. Davis mengalihkan perhatian serigala yang akhirnya Kate bertemu dengan Russell, menjelaskan situasi. Russell pun bergegas untuk menghentikan bom. Di tengah pertarungan yang bau, Davis melihat celah di insang buaya. Ia pun langsung melemparkan bom ke dalamnya. Tapi tengaruh. Ketika George menyelamatkan Davis, dia tertusuk paku besar. Melihat hal itu, Davis membantu George menembak dari helikopter untuk mengalihkan. Saat buaya mau nyerang Davis, dan si George pun melompat dari atas dan menusuk tepat di atas mata si buaya. Dan buaya pun paih. Davis yang khawatir akan keadaan George mengikuti George berjalan. Sementara itu di pusat kendali, Kolonel yang melihat kejadian tersebut melalui drone membatalkan misi pengeboman. Davis mengajak George berbincang dan memberitahu bahwa mereka berhasil menyelamatkan kota. Setelah itu mereka pun beradu tos. George membuka telapak tangan dan ia mengembuskan napas terakhirnya. Russell dan Kate datang menemui Davis, turut bersedih atas kematian George. Davis pun memandangi sekeliling bahwa George telah menyelamatkan kota. Ternyata si George ngeprank si Davis dan pura-pura mati. Si Kate pun heran. Lalu Davis menjelaskan kalau si George emang begitu, suka jahil. Mereka melanjutkan menolong orang-orang yang tertimpa puing-puing. Dan mereka akan gantikan rumah baru George karena dia udah sangat besar. Dan film pun berakhir dengan ending.